Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Komite Kelas 6 Mama Wafik ya. Yang kami hormati jajaran manajemen unit SD, wakil koordinator dan guru kelas 6. Yang kami muliakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam rangka persiapan ujian akhir Ananda siswa kelas 6. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih diperjumpakan oleh Allah dalam rangka bersilaturahim dan mempersiapkan persiapan pendidikan untuk anak-anak kita. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong yang di rumah, karena saya fokusnya yang di depan sini, operator tolong dibantu ya. Jadi izin Bapak Ibu yang di rumah, nanti kalau ininya melalui chat dan sebagainya saja ya. Saya hanya fokus dulu di bapak-bapak, ibu-ibu yang meluangkan waktunya hadir di sekolah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan jelas di melalui Zoom di tempat bapak ibu dimanapun berada. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa kelas 6 tahun ini ada 124 orang. Yang datang di hari ini, alhamdulillah, kalau tadi 10 menit yang lalu itu tidak nyampe 5%, dan ini alhamdulillah sudah mungkin 30% yang sudah hadir, ditambah dengan yang hadir di Zoom. Jadi kita berdoa semoga yang tidak hadir itu dapat memahami hal yang sama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini atau yang mendengarkan melalui Zoom, sehingga nggak ada lagi tanya-tanya di komite, bertanya-tanya yang nggak jelas. Kalau memang nggak jelas langsung japrik saja ya. Tolong para wali kelasnya, kalau ada yang nggak bertanya, nggak paham, langsung japrik saja, karena insya Allah ini fasilitas atau pelayanan yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka membangun komunikasi. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Artinya saya nggak nyatakan yang hadir ini nggak sibuk, semuanya pasti sibuk. Tapi demi anak-anak dan ini akan persiapan ujian akhir, maka Bapak Ibu masih menyempatkan diri baik datang langsung sini maupun melalui Zoom di balik aktivitas Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan sebagai kata pengantar di dalam pertemuan ini. Yang pertama, ini jadwal ujian. Yang kedua, jalur undangan. Yang ketiga, pertanyaan Bapak Ibu di komite tentang 75% angket kegiatan wisuda. Tiga-tiganya akan saya jelaskan. Yang pertama Bapak Ibu, secara jadwal di kalender pendidikan kita, siswa kelas 6 akan melewati 2 fase ujian. Yang pertama ujian praktek, yang kedua ujian satuan pendidikan. Kenapa kedua-duanya harus dilaksanakan? Nanti pada saat pengelolaan nilai ijazah untuk anak Bapak Ibu semuanya, itu penggabungan nilai praktek 40%, nilai ujian satuan pendidikan 60%, jadi 100%. Ditambah nanti nilai Lager Clapper
dari kelas 1 sampai dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1 itu dikelola lagi jadi 100%. Setelah semuanya sama-sama 100%, yang ujian satuan pendidikan ditambah nilai praktek tadi diambil 30% nilainya. Kemudian yang legal paper tadi diambil 70%, digabungkan menjadi ijazah. Maka oleh karena itu, untuk ujian praktek, ujian satuan pendidikan siswa wajib hadir. Nggak ada yang online. Walaupun kelas 6 ada yang orang tuanya sudah pindah tugas, ada yang di Riau, ada yang di Jakarta, pada saat pelaksanaan ujian wajib hadir. Apalagi kalau orang tuanya di Palembang, selama ini milih daring, pelaksanaan ujian wajib hadir. Yang di luar kota saja wajib hadir, apalagi yang ada di dalam kota Palembang. Kenapa? Dua hal tadi yang saya jelaskan alasannya. Dari ujian praktek tersebut, tidak semua mapel dilaksanakan. Ada 3 mapel yang tidak akan dilaksanakan ujian praktek. Yang pertama matematika, yang kedua PKN, yang ketiga IPS. Selain dari mapel itu ada ujian praktek. Kemudian jadwal yang sementara kita laksanakan kemarin pada tanggal 14 sampai tanggal 18 April pada saat puasa itu disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Kota. Namun yang terbaru diterbitkan di hari Senin kemarin bahwa ujian satuan pendidikannya diundur. Maka ini nanti berkaitan dengan poin ketiga yang akan saya sampaikan. Diundur pada tanggal 23 sampai tanggal 28 Mei. Sedangkan tanggal 26 rencana awalnya adalah kegiatan wisuda SDIT Al-Furqan. Artinya apa? Tanggal 23 sampai tanggal 28, 26-nya nggak bisa dipakai untuk wisuda. Pada saat itu masih ujian satuan pendidikan. Maka nanti saya akan tawarkan apakah akan dilaksanakan atau tidak. Poin ketiganya. Kenapa? Selang 1 pekan dari ujian satuan pendidikan itu siswa kelas 1 sampai kelas 5 ujian kenaikan kelas. Jadi memang ritmenya sangat padat. Di tanggal 4 Juni sudah keluar pengumuman kelulusan siswa kelas 6. Jadi nggak nyampe seminggu nanti akan keluar ujian hasil kelulusan siswa-siswa kelas 6. Nah, jadi dengan ritme yang seperti itu, maka untuk pelaksanaan siswa kelas 6, UP-nya, ujian prakteknya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret. Tanggal 14 sampai tanggal 18 anak PTS, selang 1 pekan anak langsung ujian praktek. Maka nanti kisi-kisi materi yang akan dipraktekkan oleh guru-guru kelas 6 insya Allah akan diberikan kepada anak bapak ibu semua. Misal bahasa Arab, di bahasa Arabnya prakteknya komunikasi dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia pidato, entah itu hari pendidikan Pancasila, hari guru nasional, atau tentang maulid, pokoknya tentang pidato. Kemudian kalau sains bisa jadi tentang tanaman, bisa jadi tentang listrik, tergantung. Karena waktunya sudah mepet, apakah nanti diambil yang tentang bunga dan bagian-bagiannya, nanti siswa yang akan menjelaskan dan sebagainya. Kemudian kalau PAI sholat, standarnya sholat, wudhu plus sholat. Sholatnya apa? Sholat yang paling sedikit jumlah rakaatnya, sholat subuh. Jadi dari proses wudhunya sampai ke salam dari sholat subuhnya, itu semua yang akan diambil nilai-nilai.
Harapan kami anak-anak itu dipersiapkan. Kenapa? 40% nilai dari praktek itu yang akan mendukung kegiatan atau nilai anak Bapak Ibu semua menjadi ijazah. Jadi yang sampai susah nyari kembangnya, misalnya kalau disuruh kembang, susah nyari lampunya karena sekolah tidak memfasilitasi. Bapak Ibu, Bunda kami nitip ke Bunda bae belinya, enggak. Ya, itu dilarang di sekolah. Jadi silakan Bapak Ibu mempersiapkan kebutuhan dari apa-apa yang dipersiapkan untuk kegiatan praktek Ananda. Kemudian kami sedang mempertanyakan dengan Dinas Pendidikan untuk ujian satuan pendidikan. Kalau secara ritme surat edarannya jelas, SMP kisinya dibuat oleh dinas, soalnya dibuat oleh satuan pendidikan. Tapi kalau SD belum ada. Jadi bisa jadi yang membuat kisi adalah guru. Guru kita kelas 6 sendiri. Yang membuat soal juga guru kelas 6 sendiri. Untuk tahapan sekarang, guru-guru kelas 6 sudah saya instruksikan. Yang pertama membuat kisi berdasarkan SKL yang akan dimunculkan menjadi soal. Yang kedua yang akan saya sampaikan ke guru-gurunya sudah saya instruksikan, yaitu penyebaran distribusi. Kisi distribusi dilanjutkan dengan butir soal plus jawaban, baru muncul soalnya. Semuanya sudah harus diselesaikan sampai tanggal berapa Bunda Rahmat? Tanggal 24 ini ya. Tanggal 24 Maret semuanya sudah harus selesai. Maka Bapak Ibu minta tolong yang tidak pernah ikut jam tambahan silakan perintahkan anaknya untuk mengikuti jam tambahan. Tapi kalau yang sudah ikut jam tambahan alhamdulillah. Ya. Karena apa? Karena SKL-nya yang akan dibahas guru-guru kelas 6 itu adalah SKL yang kira-kira akan muncul di ujian satuan pendidikan nanti. Gimana Ustaz kalau seandainya guru-guru SD Al-Furqan sudah membuat soal, tiba-tiba ada instruksi soal dibuat bersama. Biasanya hanya 25% dari SKL yang ada yang akan dibutirkan menjadi soal. 75%-nya SKL sekolah. Artinya walaupun kita disuruh buat soalnya sekota Palembang, hanya 25%. 75%-nya SKL sekolah. Artinya walaupun kita disuruh buat soalnya sekota Palembang, hanya 25% yang akan dibahas secara bersama-sama. 75%-nya sesuai dengan SKL apa yang dipelajari oleh sekolah masing-masing. Kenapa? Nggak bisa standarnya Al-Furqan nanti disamakan soalnya dengan sekolah negeri, atau sekolah negeri disamakan dengan sekolah Al-Furqan. Pasti akan terjadi perbedaan. Makanya hanya 25% biasanya. Tapi karena di edaran tersebut tidak ada penjelasan seperti di SMP. Kalau SMP kisinya memang jelas Dinas Pendidikan. Kalau di SD bisa jadi kita betul-betul merdeka belajar. Artinya soal buat sendiri, yang ngelola guru sendiri, yang mengevaluasi guru sendiri, dan yang akan menuangkan soal nilainya adalah guru sendiri. Tinggal sekolah masing-masing integritasnya yang akan dipertanggungjawabkan, jujur atau tidak di dalam pengelolaan penilaian menjadi ijazah. Itu Bapak Ibu semuanya ya untuk jadwal pelaksanaan ujian. Artinya selama di bulan April tidak ada pelaksanaan ujian. Walaupun di kalender kita April seharusnya ujian, tidak ada pelaksanaan ujian. Maka nanti di bulan April pendidikannya tetap seperti biasa, normal. Mungkin durasinya yang akan dikurangi. Kalau tadinya kita pulang, ini mungkin jam 11 sudah pulang karena puasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi kami juga sedang mengevaluasi dengan bagian kurikulum keislaman. Apakah nanti di
selingi dengan kegiatan-kegiatan sanlat, pesantren kilat, itu sedang lagi dibahas. Mungkin khusus untuk kelas 6 tidak akan ada sanlat, karena untuk menghadapi persiapan di bulan Mei nanti langsung ke ujian satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu ya. Poin yang kedua, kemarin saya sudah dapatkan undangan dari MTS 1. Kenapa Al-Furqan tetap tiap tahun mendapatkan undangan? Karena setiap tahun ada siswa Al-Furqan yang mengambil jalur PMPA atau PMPK. Kalau di tahun ini tidak ada yang ngambil, maka secara otomatis tahun depan wallahu alam Al-Furqan akan diundang lagi PMPA atau PMPK. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan anaknya ke MTS negeri 1 atau negeri 2 itu? MTS negeri 1 ya? Yang kemarin undangan 1 ya? Yang di Pahlawan ya? Nah, maka syaratnya 3 mapel wajib di atas 80. Walaupun nggak juara nggak apa-apa, tapi nilainya wajib di atas 80. 3 mapel, bahasa Indonesia, matematika, IPA atau sains, wajib di atas 80. Persaingannya kan banyak kalau hanya nilai saja. Nanti Bapak Ibu kan melampirkan itu, saya legalisir, nanti saya tuangkan pakai surat keterangan benar bahwa Ananda ini 3 mapel nilainya di atas 80. Itu nanti Bapak Ibu, atau kalau seandainya kolektif, kita kirimkan ke MTS ya. Persaingannya banyak, maka untuk mengambil peluangnya harus ada sertifikat pendukung. Misal anak Bapak Ibu tidak dapat juara 1, 2, dan 3, tapi 3 mapelnya di atas 80. Anak Bapak Ibu hafal 1 juz, lampirkan sertifikat 1 juznya. Atau anak Bapak Ibu pernah mengikuti lomba-lomba, baik yang diselenggarakan oleh kota, artinya diselenggarakan tingkat kota, maupun tingkat provinsi ataupun nasional, dilampirkan itu juga. Karena poin itulah yang akan mengalihkan walaupun nilai sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi kalau anak Bapak Ibu betul-betul juara 1, 2, 3 dari kelas 4, 5, dan 6, betul-betul dibuktikan dengan rapotnya juara 1, 2, 3, tidak ada lampiran yang lain tadi, aman. Cukup pembuktiannya dia juara 1, 2, dan 3. Tapi kalau hanya nilai nggak ada juara, lampirkan juz 30. Kalau 2 juz lampirkan 2 juz. Kalau 3 juz lampirkan 3 juz. Baru itu yang akan menjadi pendukung kuat anak Bapak Ibu diterima di MTS negeri 1. Gimana kalau untuk sekolah SMP negeri? Di negeri sudah dihapuskan PMPA dan PMPK. Ya, dia tidak ada karena di negeri langsung ada zonasi. Prestasi, betul-betul dia mengutamakan prestasi. Juara 1, 2, 3 dari kelas 4 sampai ke kelas 6. Atau non akademik, juara olahraga, juara pidato, juara nari, juara silat, juara karate, dan sebagainya. Itu bisa dimasukkan ke zona prestasi. Kalau tidak bisa prestasi, masuk ke zona abdi negara. Kalau orang tuanya jaksa, polisi, TNI, bea cukai, itu bisa masuk ke jalur abdi negara. Kalau orang tuanya bukan di bagian abdi negara, nggak bisa masuk zonasi prestasi, maka ambil zonasi tempat tinggal terdekat. Misal Bapak Ibu yang dituju pasti SMP 9 misalnya. Kalau secara tempat
di belakang rumah Bapak Ibu ada SMP negeri, maka nggak usah daftar ke SMP 9. Pasti nggak akan diterima melalui jalur zonasi tempat tinggal. Karena secara mapnya langsung nanti rumah Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu ke sana berapa, misalnya 1,5 km. Orang akan ambil titik rumah Bapak Ibu, di situ dilihat ada tidak SMP terdekat. Nah, kalau ada SMP terdekat, maka Bapak Ibu nggak akan bisa daftar ke SMP 9. Daftarnya bisa, tapi dipastikan nggak akan masuk zonasi. Portalnya langsung, kalau tidak salah akhir Maret ini sudah mulai diberlakukan atau dibukanya portal PPDB SMP. Jadi kapan buka langsung nanti keluar SMP 1 sampai SMP 40 langsung keluar. Tinggal mana SMP yang Bapak Ibu tuju. Semuanya menuju ke 9 semua misalnya. Maka tinggal Bapak Ibu pilih nanti zona prestasi, zonasi tempat tinggal, abdi negara, atau afirmasi tidak mampu, atau yang satunya jalur tes. Misal saya kasih contoh, SMP Negeri 9 hanya mampu menerima 4 rombel. Satu rombelnya 30 siswa. Artinya cuma menerima 120 siswa. Dari jalur prestasi, karena sekolahnya pengen sekolahnya tetap eksis, ambillah yang dari 5%, jadikanlah 10% misalnya. Jadi sudah 10% dari 120 sudah diterima oleh sekolah tersebut. Kemudian afirmasi sudah diambil berapa persen, abdi negara sudah diambil persen. Dilihatlah dari zona tempat tinggal. Berapa dia pengen ngambil zona tempat tinggal misalnya? Hanya 50% misalnya. Setelah dikumpul-kumpulkan, yang sudah diterima baru 80%. Sisanya 20%. 20% itulah nanti jalur tes. Persaingan nanti nggak lihat zona, nggak lihat ini, nggak lihat apa-apa. Ya, itu tinggal gimana caranya Bapak Ibu berkomunikasi dengan sekolah-sekolah negeri tersebut supaya bisa masuk ke jalur tesnya. Karena kalau sudah daftar ke SMP 9, nggak bisa lagi keluar pengen daftar ke SMP 4 misalnya, karena dekat dengan SMP 4, nggak bisa. Sudah diputuskan pada saat awal Bapak Ibu mendaftar ke SMP tersebut. Itu kalau untuk SMP negeri. Kalau MTS masih ada jalur PMPA dan PMPK. Kemudian poin ketiga. Poin ketiga tentang wisuda. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, runut cerita peristiwa ininya. Di awalnya tanggal 26, karena tanggal 26 itu adalah hari libur, kita pelaksanaannya di tanggal 26 awalnya. Dengan asumsi kegiatannya akan dilaksanakan di Hotel Harper. Kenapa Ustaz Zaki tidak melaksanakan di sini? Di Aula Darul Jannah Al-Furqan. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu, ini kalau nggak didek sebagainya, nampungnya segini, kurang lebih 300 orang. Kalau seandainya dilaksanakan seperti kegiatan entrepreneur, panggungnya, karena nggak mungkin anak-anak wisuda nggak di atas panggung, maka majunya sampai ke tiang sana, maka secara otomatis tamu undangannya semakin berkurang. Sedangkan saya hitung kelas 6 saja itu 124, kelas 6 siswanya saja sudah 124, orang tuanya 2 orang, artinya 124 dikali 3 sudah sekian, baru peserta dan orang tua. Ditambah lagi guru Al-Furqan, gurunya sendiri sudah 150 orang yang akan hadir di dalam gedung ini. Ditambah undangan kurang lebih 50 orang. Itu baru kelas 6. Gimana? Untuk kelas 6 saja sudah gedung ini tidak bisa
menampung jumlah wisuda. Bukan kita pengen prestise, ini pengiklanan, enggak ya. Kita enggak seperti itu. Maka langkah yang paling ininya kita ngambilnya paling efektif, kita hanya nyebrang saja Harper. Karena kita tidak ingin mobilitasnya terlalu jauh. Kita ambil di Harper. Rencana awal ya. Karena kita belum memutuskan dilaksanakan atau tidak. Kemudian di tahun ini juga SDIT Al-Furqan akan mewisuda tahfiz adik-adiknya dari kelas 3 sampai ke kelas 6. Nah, kurang lebih 75 siswa yang hafalannya juz 30, juz 29, juz 28 dan juz 27. Yang pada saat ini sedang ujian tahfiz takhasus untuk persiapan wisuda. Bisa jadi 75 orang tadi lulus semua, bisa jadi hanya 10 orang yang lulus. Maka kalau ditambahkan juga tidak akan bisa menampung kegiatan ini. Maka kemarin direncanakan dilaksanakan di Hotel Harper. Bapak Ibu, kami perlu jelaskan sejarahnya. 2 tahun unit saya ini tidak melaksanakan wisuda, yang dirongrong saya. Ya. Unit SD dan unit SMP tidak melaksanakan wisuda karena pada saat itu kita hanya memberikan alkenah saja. Jadi tidak ada esensi kegiatan-kegiatan wisuda. Apa alasannya? Kita pada saat itu full daring. Sesuai dengan di bulan Oktober yang lalu kita jelaskan full daring. Sekarang kita tatap muka, maka kita tawarkan untuk dilaksanakan wisuda. Yang pertama, kami sudah menganalisa gimana kalau wisudanya menggunakan konsep drive-thru. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sempat diskusi dengan teman-teman kelas 6. Kalau hanya ingin foto, lebih baik anak Bapak Ibu pakai toga semua, guru-gurunya didamping ini, foto bareng-bareng. Esensinya dapat. Tapi kalau ngantri, masuk turun dari mobil, naik panggung, foto ceklek, turun lagi, naik mobil lagi, pulang, tidak ada nilainya. Tapi kan saya menyalakan konsep drive-thru ya, tidak ada ininya. Sedangkan kita inginkan yang akan nampil itu siswa kelas 6. Dia ingin mempersembahkan selama 6 tahun di Al-Furqan apa yang perlu kami sampaikan di hadapan Bapak Ibu semua. Karena belum tentu mereka akan bertemu kembali dengan teman-teman satu angkatannya. Maka itulah kami konsepkan di gedung Al-Furqan sendiri nggak bisa, maka kita laksanakan di hotel. Ini sesuai dengan janji saya, jika 75% orang tua melalui angketnya setuju, baru kita laksanakan. Tapi kalau enggak akan kita laksanakan. Sama seperti study tour kemarin, kalau kurang dari 30 enggak akan saya laksanakan, maka study tournya dibatalkan, termasuk untuk wisuda ini sendiri. Kalau tidak setuju, kita batalkan. Maka saya kembalikan ke forum orang tua pada hari ini. Kenapa? Karena kami harus mempersiapkan, Bu. Kalau hanya sekedar konsepnya datang pakai toga selesai, kita nggak akan ada persiapan. Dengan ritme waktu yang tadi yang saya jelaskan, 28 kita sudah harus persiapan ujian praktek, April kita sudah puasa, Mei seandainya langsung ada ujian dan wisuda, itu perlu kita siapkan secara matang. Nah, yang tadinya tanggal 26, rencana di tanggal 26, di tanggal 23 sampai 28 itu ujian satuan pendidikan, maka 26 kita geser. Kalau seandainya seluruh orang tua kelas 6 setuju anaknya di wisuda. Kalau tidak setuju, kita kembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kegiatan wisuda. Cukup nanti tanggal 4 anak Bapak Ibu ngambil SKHUN, ngambil surat keputusan hasil ujian nasional atau hasil ujian satuan pendidikannya. Jadi nggak ada peristiwa-peristiwa wisuda kalau semuanya setuju tidak ada wisuda.
Kalau ada yang setuju, ada yang tidak. Misalnya 75% setuju, 25% tidak setuju, maka kami akan menampung suara yang setuju. Yang tidak setuju tidak kami wajibkan untuk wisuda. Yang mau wisuda silakan. Yang nggak mau tidak dipaksakan. Itu pilihan. Tapi jangan maksa. 75% setuju, lantas yang tidak setuju 25% memaksa orang tua yang 75% pengen wisuda agar tidak dilaksanakan wisuda. Sama halnya yang 75% tidak bisa memaksa yang 25% untuk ikut kegiatan wisuda juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, nanti akan kita coba bahas di forum ini. Pelaksanaannya dari tanggal 26 tadi akan kita geser. Kapan? Di tanggal 1 Juni, yaitu hari apa itu? Pancasila ya. Hari Pancasila. Tanggal 1 Juni. Tanggal 4-nya sudah ada pengumuman hasil kelulusan. Jadi sebelum anak-anak mendapatkan hasil kelulusan, kita laksanakan kegiatan wisuda. Itu pun jika Bapak Ibu semuanya setuju. Tapi kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Ustadz gimana? Tahun-tahun sebelumnya apa yang dilakukan sekolah? Kan nggak ada wisuda. Pada saat itu kita hanya memberikan alkena, gordon, foto akrilik, baju ya. Nah, hanya itu Bapak Ibu. Dengan biaya 500.000 per siswa. Itu pun yang setuju. Banyak kemarin yang nggak buat, tidak kita paksakan. Sama hal ini. Apakah di tahun ini dilaksanakan wisuda atau cukup foto alkena saja? Gitu ya, silakan semuanya saya kembalikan ke Bapak Ibu semua, biar tidak ada lagi suuzon lah, ya, ke pihak-pihak sekolah tidak ada komunikasi dan sebagainya. Bapak Ibu, mungkin di sini banyak yang belum kenal. Saya sangat sedih kalau seandainya nak tamat bulan April nanti Mei nanti April, tidak tahu ketua komitenya. Kalau tahun kemarin kelas 6 komitenya Mama ya, silakan berdiri Mama. Karena anaknya sudah tamat tahun kemarin, maka mamanya digantikan secara otomatis. Tahun sebelumnya kelas 5 ketua komitenya Mama Wapik ya. Maka kelas 6-nya tetap tidak kita laksanakan pemilihan lagi. Kenapa? Kami sudah nawarkan, bukan sekolah yang tunjuk. Orang tua yang ini, diskusilah kamu, kemudian rapatlah siapa yang mau jadi ketua komite. Ternyata nggak ada yang mau. Maka secara otomatis kita menunjuk satu orang agar memudahkan komunikasi. Jadi kalau ada yang belum kenal, inilah ketua komite di kelas 6. Kalau ketua komite secara keseluruhan itu Bu Tri Damayanti, mamanya Ananda Gani. Nah, itu ketua komite secara keseluruhan. Karena di setiap level ada ketua komite, maka kami kenakan ini Mama Wapik. Ya, dan tahun ini tamat ya. Tamat. Jadi itu Bapak Ibu ya, 3 poin tadi kami jelaskan secara ininya. Maka minta tolong yang masih daring tidak kita paksakan untuk tatap muka, tapi sangat disayangkan kalau tidak mengikuti jam tambahan, ya, karena di jam tambahan itulah teman-teman lebih banyak fokus pembahasan kepada soal-soal dan butir-butir analisa SKL tahun-tahun sebelumnya. Bukan itulah yang akan keluar soalnya, tapi analisis soal-soal dari ujian nasional sampai ujian satuan sekolah biasanya tidak akan berbeda jauh. Ya, misalnya tahun ini phloem, besok silem yang akan keluar. Oh, tahun ini enzim di mulut, besok di lambung. Tidak akan keluar jauh-jauh berbeda seperti itu. Maka teman-teman sudah menganalisa SKL yang biasa akan muncul menjadi butir-butir soal. Jadi itu Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Untuk poin ketiga nanti kita bahas di forum. Silakan jika mau
kita laksanakan. Jika tidak, sekolah pun tidak akan bisa memaksakan apapun. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan dengarkan kembali mungkin pemaparan program, mungkin biar lebih jelas dan mungkin lebih terperinci. Nanti mungkin ada yang terlewat yang disampaikan oleh Ustaz Zaki, nanti secara singkat nanti disampaikan oleh Bunda Rahma. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Bunda Rahma dipersilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya kembali ya di pertemuan komite level 6 untuk yang kedua kalinya di semester 2, karena pertemuan kemarin di semester 1. Baiklah, nama saya Bunda Rahma, PJ level di kelas 6. Tadi sudah dipaparkan ya secara umum oleh Ustadz Zaki, karena itu tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya menambahi saja. Adapun kegiatan pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah tentang TO, ujian praktik, ujian satuan pendidikan, wisuda, dan PSB. Beberapa halnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaki. Pertama untuk TO. TO ini awalnya memang 4 kali. Kemudian setelah TO yang ketiga kita putuskan sudah kami berkomunikasi dengan Bapak Ibu ya di grup kelas, itu adalah TO yang terakhir. Karena mengingat masih ada beberapa materi yang harus kami kejar untuk anak persiapan WSP. 3 TO yang pertama itu kita kerjasama dengan BTA ya, dengan BTA secara langsung anak-anak di sekolah. Nah, kemudian ada pembicaraan lagi kerjasama dengan Erlangga. Jadi kita putuskan TO yang keempat kita laksanakan. Ya, jadi yang ketiga kemarin bukan yang terakhir. Jadi ada TO lanjutan, TO yang keempat. Nah, bagaimana dengan waktu yang padat ya seperti yang Ustadz Zaki paparkan tadi, bisa dilaksanakan TO yang keempat. Jadi TO yang keempat ini karena kerjasamanya berbeda dengan Erlangga dan ini sifatnya nasional. Jadi TO nasional yang akan diadakan 1 hari ya, tidak 3 hari, hanya 1 hari di tanggal 19 Maret 2022 tepat setelah anak PTS. Jadi PTS 14 sampai 18 Maret, 19-nya langsung TO. TO-nya di mana? Di rumah masing-masing secara online. Nanti anak diberikan ID masing-masing dan pasportnya, kemudian bisa gabung. Jumlah soalnya 50 ya, lebih kurang 50, dan itu gabungan dari 3 mapel. Jadi tidak misalnya bahasa Indonesia 40 terpisah-pisah, tidak. Jadi 50 itu semua mapel. Di sana ada ranking nanti. Pihak Erlangga yang meranking, bukan kita. Langsung secara online, otomatis nilainya masuk, langsung di ranking secara nasional. Jadi misalnya bisa saja anak kita 3 secara nasional nilainya, atau misalnya 20 nasional seperti itu. Jadi mana-mana sekolah yang kerjasama dengan Erlangga diadakan TO sifatnya online. Jadi tidak memakan waktu anak belajar di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ujian praktik. Ujian praktik ini tanggal 28 sampai 31 Maret 2022 di akhir Maret ya. Jadi setelah PTS
1 pekan, kemudian 1 pekannya lagi materi ya. Kalau misalnya guru-guru belajar seperti biasa, kemudian waktunya remedi PTS, misalnya hasil PTS-nya di bawah KKM, di bawah 76 untuk mapel yang lain, dan 80 PAI dan komputer. Kalau di bawah itu nilainya, maka pekan ketiga itu setelah PTS akan diadakan remedi dan juga lanjutan materi setiap mapelnya. Nah, setelah itu tidak banyak waktunya ya. Terakhir 28 Maret langsung ujian praktik. Jadi kami juga sudah mensosialisasikan kepada wali kelas ya, wali siswa, untuk siswa-siswa yang di kelas 6 ini ada 2 siswa yang berada di luar kota. Sudah kami sosialisasikan bahwa tanggal 28 bersiap untuk ke Palembang. Seperti itu untuk ujian praktik, karena kita secara langsung penilaiannya. 8 mata pelajaran yaitu PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPA, SBDP, TIK atau komputer, dan PJOK. Agak berbeda dari tahun kemarin ketika full daring pandemi tahun kemarin ya. Tahun kemarin 1 hari itu bisa 4 mapel sekaligus, karena kita kondisinya seperti itu tahun kemarin. Tapi tahun ini kita kembalikan seperti tahun-tahun sebelumnya, 1 hari itu 2 mata pelajaran. Jadi ujiannya bisa Senin sampai Kamis seperti itu. Karena ujian praktik, maka benar-benar anak itu dipanggil 1 persatu ke depan. Untuk apa-apa saja yang harus dipersiapkan, nanti wali kelas akan mengkomunikasikannya ketika setelah PTS informasinya. Kemudian USP, seperti yang Ustaz Zaki bilang tadi, awalnya kita 22 April ini berdasarkan kalender akademik yang telah Al-Furqan buat. Ada edaran dari Diknas, tapi itu belum ditandatangani Ustaz Zaki. Oh sudah ya? Oh ya sudah, berarti 23 sampai 28 Mei 2022. Ya. Mata pelajarannya full ya, 11 mata pelajaran akan diujikan. Teknisnya tatap muka, kemudian materinya kalau misalnya dari keputusan dari Diknas itu guru di sekolah yang membuat, maka Al-Furqan sudah memutuskan materi yang akan diujikan itu hanya materi kelas 6 dari semester 1 sampai semester 2 dengan perbandingan 30/70, 30% dari semester 1, 70% dari semester 2. Bentuk soalnya tidak pilihan ganda semua, tapi ada berbagai macam tipe soal, yaitu pilihan ganda yang biasa, kemudian pilihan ganda kompleks, mencocokkan, jadi seperti narik garis kayak gitu ya. Kemudian isian singkat dan esai. Jumlah soalnya lebih kurang berkisar 40 ya, 40 soal dengan berbagai bentuk soal seperti ini. Ini untuk wisuda tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zaki. Menambahi saja bahwa biaya berkisar 1.500.000 ini sudah termasuk gordon, karena kemarin banyak pertanyaan ya alokasinya gimana 1.500.000 itu. 1.500.000 itu sudah termasuk ya, jadi tidak ada misalnya penambahan bajunya bagaimana, ini sudah termasuk biaya gordon yang dikalungkan di leher, kemudian alkena, perlengkapan acara. Jadi kita selama acara itu kan banyak ini kebutuhan-kebutuhan, misalnya panggung, desain ya, perawatan baju wisuda. Jadi baju wisuda itu tidak perlu menyewa lagi, tidak perlu misalnya nyari keluar lagi. Kita sudah sediakan baju wisuda dari sekolah, dan itu sudah termasuk perawatan baju wisuda itu. Jadi mama tidak perlu mencucinya dulu, nggak perlu ya. Langsung kembalikan saja ke wali kelasnya masing-masing setelah acara. Kemudian sudah termasuk biaya hotelnya dan persiapan acara. Persiapan acara ini maksudnya itu selama latihan
gladi resipnya, gladi bersihnya, gladi kotor kayak gitu. Itu sudah termasuk biaya di situ. Insya Allah akan dilaksanakan pada 1 Juni ya, 1 Juni 2022 bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Maaf. Pancasila. Kemudian ini ya, batas akhir pembayaran. Batas akhir pembayaran 28 Mei 2022. 28 Maret. Kenapa Bunda Rahma lebih cepat padahal ini masih jauh ya, 1 Juni, karena kita akan melakukan banyak persiapan, baik itu dengan hotel, pihak-pihak yang lain seperti itu. Jadi kemana transfernya? Ke wali kelas masing-masing. Kalau kelas Al-Farabi silakan transfer ke Bunda Lydia, Ibnu Sina transfer ke saya, Bunda Rahma, kemudian Hawarisme silakan ke rekeningnya Bunda Robiah, Khaldun silakan ke rekeningnya Bunda Utri. Seperti itu jika disetujui. Jika tidak disetujui berdasarkan forum ini ya tidak ada wisuda tahun ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan, penambahan dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ternyata ini hanya untuk sebagai latihan anak-anak menghadapi ujian di bulan Mei, saya pikir nanti nggak usah remedial aja kalau misalnya ada yang ini, soalnya mereka nanti fokusnya ke yang bulan Mei-nya atas, karena nanti kan berurutan, habis ujian PTS mau praktek persiapan puasa, habis itu mau ujian lagi di bulan Mei. Nah, untuk yang ujian bulan Mei, pertanyaan keduanya itu nanti jeda antara ujian ke pembagian hasil itu kan sekitar semingguan. Pertanyaannya, apakah sistem ujiannya itu menggunakan komputer sehingga anak-anak nanti alat tulisnya khusus pensil 2B dan segala macam, karena untuk 2 seminggu pasti kan tidak bisa manual penilaian seperti apa itu nanti. Terima kasih Ustaz. Untuk yang wisuda nanti saya ikut yang wisudanya. Oke, terima kasih. Aturan dari dinas ini setiap tahun berubah. Pertamanya, dia ngambil nilai input nilai leger itu dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. Tapi ada tahun juga dia ambil dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 2, 12 semester. Nah, itu sering terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Maka bukan berarti nilai PTS ini hanya sekedar latihan. Bapak Ibu, terkadang kita nggak mungkin lagi untuk ngambil nilai rapot siswa di semester 2 itu diadakan lagi ujian khusus kelas 6 ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kelas 6 itu 4 kali ujian. Ujian nasional, ujian akhir tahun, ujian sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah, ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Kelas 6 tamat itu 4 kali ujian dengan ritme yang sangat mepet. Baru selesai ujian satuan pendidikan sekolah, besoklah ujian sekolah lagi. Yang buat soalnya seluruhnya dari KKG. Kemudian ujian nasional 3 hari berturut-turut. Nah, ternyata setelah sekian tahun ini dirampingkan. Maka jika tidak ada ujian akhir tahun seperti PAT, kan nilai rapot semester 2 tetap harus ada. Maka bisa jadi nilai PTS inilah yang akan diinputkan untuk nilai rapot semester 2. Jadi jangan coba-coba PTS-nya main-main. Wah, cuma latihan, enggak. Nanti bisa jadi karena ritme alur waktunya tadi mepet, nggak mungkin anak kelas 6 nanti akan ada PAT juga. Maka yang tadi masuk ke nilai ijazah, yang PTS-nya masuk ke nilai rapot semester 2. Itu. Kemudian ada jeda Maret, April tidak ada kegiatan ujian.
tapi di situ ada kegiatan pembelajaran. Jadi tetap belajar. Dari puasa, tanggal 4 puasa, 3 puasa, misalnya libur 2 hari, hari pertama puasa, terus makanya sudah saya sampaikan tadi, bisa jadi kelas 1 sampai kelas 5 belajar plus kegiatan sanlat, yang kelas 6 memang belajar utuh. Bisa jadi hanya pembahasan soal, atau memang ada materi-materi yang diajarkan secara mendalam oleh guru-guru kelas 6-nya. Sampai kapan? Sampai menjelang ujian satuan pendidikan. Kemudian apakah ujiannya menggunakan komputerisasi atau manual? Kalau kita standarnya ujian nasional, dia komputer. Soalnya ada pilihan ganda, ada isian esai ya, ada esai. Yang esainya guru sekolah yang mengevaluasi. Tapi yang pilihan ganda yang disilang, bukan yang bulat ya, yang silang, kalau SD masih silang, itu langsung hari ini selesai ujian langsung harus dikirim ke dinas pendidikan. Nah, karena konsep soalnya berubah, ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini soalnya semacam cerita, jawabannya bisa 12, bisa 6, bisa 5. Jadi besarnya skor Ananda, dia harus tahu butir-butir dari pertanyaan itu jawaban yang tepat yang mana. Kalau pilihan ganda kan cuma A, B, C, D, milih salah satu. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, dia bisa milih 4 jawaban, 3 jawaban, 2 jawaban, atau hanya 1 jawaban. Itu pilihan ganda kompleks. Kenapa semua sistem ini diatur sedemikian rupa? Bapak Ibu semuanya, nanti anak Bapak Ibu di kelas 7 nanti mereka akan menghadapi ANBK, Asesmen Nasional Pendidik ini, berbasis komputer, kelas 7 nanti. Maka sebelum mereka menghadapi ANBK di kelas 7, kelas 6-nya sudah dipersiapkan dengan soal-soal berbasis ANBK. Yang di SD kelas 4 sekarang, ya, kelas 5 sekarang itu sudah menghadapi ANBK. Kelas 6 dia sudah terbiasa nanti dengan soal-soal ANBK. Itu ya, kenapa ada jeda. Nah, dengan ritme soal yang berbeda ini bisa jadi nanti betul-betul merdeka belajar. Artinya yang mengoreksi guru-guru kelas 6. Ustaz Zaki tidak akan membiarkan satu guru mengoreksi, misalnya guru sains hanya 1 orang, tetap harus 2 guru. Karena apa? Bisa jadi pada pembahasan di esai atau isian singkat antara guru 1 dan guru 2 berbeda sudut pandang dari jawaban siswa. Maka disitulah harus ada kesamaan konsep. Misalnya guru sains kelas 6 Bunda Mona, satunya lagi Bunda Putri misalnya. Dua-duanya sama-sama berbarengan mengoreksi. Matematika Ustaz Firman dengan Bunda Robiah misalnya, sama-sama, nggak boleh Ustaz Firman sendirian atau Bunda Robiah sendirian, harus 2 orang. Begitupun pelajaran-pelajaran yang lain. Maka dengan asumsi 1 pekan itu insya Allah nilai sudah terekam. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang lain mau ditanyakan silakan. Boleh. Maaf ya, nambah lagi. Ini pengalaman di tahun kemarin Ustaz. Alhamdulillah saya kira mau saya persantrenkan ke Jogja. Pengalaman tahun kemarin untuk ijazah itu baru cap 3 jari di bulan September atau Oktober. Sementara alhamdulillah kemarin online. Jadi sebelum berangkat bulan September itu, sebelum berangkat ke Jogja udah cap 3 jari gitu. Nah, ini permintaan saya untuk tahun ini, mudah-mudahan nanti ijazahnya bisa lebih cepat supaya sebelum anaknya udah sekolah sudah ada ijazah. Jadi soalnya nggak bisa bolak-balik selama dia di pesantren, itu tidak bisa keluar lagi kecuali ada jadwal liburan mereka. Kemudian ini untuk cerita pengalaman Kairang untuk ANBK itu, memang
Kemarin kan di sini dilatih ya AMBK. Alhamdulillah pas kelas 7 kemarin di Jogja itu ternyata diadakan di pesantrennya Kaira itu kayaknya ada banyak ini se-Indonesia ada di sana. Ketika ujian itu karena soalnya lumayan sulit, yang lulus langsung hanya 4 atau 5 orang sesekolah itu termasuk Kaira. Jadi alhamdulillah ada latihan di sini. Jadi buat pengalaman, jadi persiapan juga ketika SMP nanti di awal semester itu sudah ujian ya gitu. Jadi alhamdulillah Kaira langsung lulus. Yang tidak lulus mereka pembinaan lagi, latihan lagi soal, nanti ujian lagi. Insya Allah ya, jika belangko ijazahnya cepat diberikan oleh dinas pendidikan, sekolah pasti cepat memberikan ijazah atau cap 3 jarinya. Makanya biasanya sambil menunggu belangko ijazah yang diterbitkan oleh dinas pendidikan, dia sudah ada ritmenya, tanggal 4 pengumuman kelulusan, tanggal sekian belangko ijazah diambil sekolah. Penulisan biasanya kurang lebih 2 pekan untuk guru nuliskan ijazahnya. Setelah ini baru ngecap 3 jari dan legalisir. Biasanya seperti itu. Nah, jika sekolah-sekolah yang lanjutan membutuhkan bukti nilai, biasanya akan terbit SKHU sementara. Jadi bakalan nilai ijazah itulah yang kita keluarkan dalam surat sementara pengantar. Ini terjadi kasus seperti tahun kemarin. Ujian belum, SMP negeri sudah minta nilai. Ijazah belum terbit, dia sudah minta ijazah. Maka setelah kita komunikasi dengan dinas, maka dirubah aturannya sehingga yang diminta cukup surat keterangan hasil ujian. Itu ya. Tapi kalau seandainya belangko sebelum tahun ajaran baru terbit, insya Allah kita berikan. Tapi kalau terbitnya tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, ya mau nggak mau yang berada di pesantren nanti pas menjelang liburan konfirmasi, karena biasanya Al-Furqan dengan pesantren bareng-barengan liburnya. Takutnya Ustaz Zaki sudah mudik, kemudian operator administrasi mudik, pada saat itu juga anak mama bisa pulang dan bisa ngecat 3 jari. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik. Insya Allah walaupun di hari libur, jika adminnya ada, saya ada, insya Allah kita tetap layani walaupun itu di hari libur. Tapi kalau adminnya nggak ada, maka nggak bisa, karena di situ harus ada nomor-nomor registrasi yang harus dipenuhi. Kira-kira seperti itu, insya Allah. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki dan lain-lainnya, terima kasih atas kesempatan. Saya sedikit aja bertanya tentang wisuda. Kemarin kan kita sudah memberikan angket tuh, sudah 75% ya sepertinya ya, karena kalau nggak 75% nggak mungkin dipaparkan lagi. Jadi yang ingin saya tanyakan pertama adalah, apakah nanti akan ditanyakan lagi seperti Ustaz Zaki tadi sampaikan, mewakili dari yang hadir di sini fisik maupun daring, atau keseluruhan lagi yang tidak hadir juga ditunggu gitu? Karena seperti pengulangan maksud saya, apakah akan diulang lagi atau bagaimana? Kemudian dari biaya yang tadi disampaikan, saya belum melihat itu termasuk apakah ada album kenangan ya? Oh, Alkena itu album kenangan ya. Nah, berarti sudah termasuk ya. Jadi kalau memang seperti itu, sepertinya saya pribadi setuju, karena ini merupakan apa ya, momen terakhir kenangan yang perlu dimeriahkan lah gitu ya, walaupun dengan kondisi yang seperti saat ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang wisuda Pak ya. Kalau mau diangket ulang, kita nggak akan ngangket, ya. Makanya tinggal nanti saya asumsikan tadi yang setuju 75% misalnya tetap setuju, atau yang 25% tidak setuju, kita hanya dua pilihan itu. Yang setuju silakan kita laksanakan wisuda, yang tidak setuju tidak akan kita paksakan. Yang 25% tidak bisa memaksa yang 75, yang 75 tidak bisa berubah. Yang bisa berubah kalau seandainya yang hadir di sini maupun yang Zoom dengan penjelasan kita tadi membatalkan, maka kita batalkan. Oke ya? Atau setelah penjelasan tadi ternyata berubah dari 75%, ternyata yang 75 tadi mundur, enggak Ustaz kami enggak ikut, apalagi padat dan sebagainya, kurang dari 75%, tidak akan kita laksanakan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tempat yang akan kita laksanakan. Itu berimbas dengan ini. Jadi gambarannya seperti itu Pak. Jadi kita tidak akan memberikan angket lagi, nanti teman-teman wali kelas langsung akan menjabrik Bapak Ibu semuanya melalui grup WA siaran, rekening yang akan ini, kita akan lihat di situ. Nah, sudah kita presentasikan kurang dari 75%, pasti kita kembalikan uangnya. Artinya kegiatan wisuda tidak kita laksanakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau angket lagi, nanti dicurigai lagi angketnya. Ini jadi kita nggak akan angket lagi, langsung nanti dari penjelasan ini, atau mau di forum di sini, kita anggap ini sudah terpenuhi belum secara forumnya? Secara 69 hadir. Berapa? 69 Zoom sama di sini. 69 Zoom sama plus yang hadir. 69 dari 124, cuma 50%. Sebenarnya kalau secara forum musyawarah sudah terpenuhi ya. Nah, jadi kalau di sini kalau semuanya Ustadz wisuda dilaksanakan, yang nggak hadir ya silakan. Biar kita tidak bolak-balik dengan diskusi-diskusi terus-menerus, sedangkan waktunya sudah saya sampaikan. Sekarang PTS minggu ini PTS, guru sudah sibuk. Seminggu setelah PTS, guru sudah nyiapkan perangkat untuk praktek. Karena kita nggak akan lagi diskusi tentang ini dilaksanakan atau tidak. Sudah kita mempersiapkan anak-anak yang nanti bisa jadi sambil belajar, anak-anak kelas 6 nanti dia sambil latihan untuk persiapan wisuda, karena anak itu yang akan nampil. Yang nyanyi anak, yang nak main drama anak kelas 6. Kita tidak melibatkan anak-anak di ini. Jadi betul-betul dari mereka untuk mereka. Jadi misalnya ada yang dramanya siswa kelas 6 itulah sendiri. Yang ngisi ngajinya siswa kelas 6. Jadi betul-betul kita perankan inilah sebentuk acara perpisahan anak-anak kelas 6 di tahun terakhirnya. Jangan sampai ada istilah lagi lulus tanpa ini, anak-anak lulus pandemi. Kita betul-betul lulus karena sesuai dengan grade dan kemampuan siswa SD Al-Furqan. Kira-kira seperti itu Pak kalau untuk ininya. Kita nggak akan angket di awal lagi. Nanti wali kelas langsung menginformasikan, misal di sini forumnya sudah setuju semua, dilaksanakan pelaksanaan kita ini. Dan tadi sudah di Bunda Rahma sampaikan tenggat batas pembayaran. Gimana Ustadz? Tadi ada pertanyaan dari komite, ketua komitenya. Ustadz, gimana? Kan tadi tanggal 28 Maret sudah harus lunas pembayaran. Orang tua menyatakan, Ustadz, kami bayar separuh dulu, separuhnya di bulan April misalnya. Silakan saja. Tidak saya paksakan harus lunas di tanggal 28. Tapi wajib di tanggal 28 sudah harus ada pembayaran. Kenapa? Karena kita mau booking hotelnya. Kalau nggak ada pembayaran di tanggal 28, nggak bisa. Hotel-hotelnya nggak mau ini. Maka oleh karena itu boleh Bapak Ibu bayar 50% dulu
di Maret tanggal 28 ini, 50%-nya di bulan Aprilnya misalnya, boleh. Tapi tetap konfirmasi ke wali kelasnya masing-masing. Karena yang transfer ibu, bapak, yang akan melihat ngecek transferannya adalah wali kelasnya masing-masing. Karena uang tersebut tidak kita transfer ke rekening yayasan. Jadi semuanya melalui guru kelasnya masing-masing. Silakan saja. Mau kita diskusikan dulu, boleh. Langsung kita ambil keputusan dilaksanakan, boleh. Kita putuskan nggak dilaksanakan juga boleh. Tergantung dari bapak ibu semuanya. Saya kembalikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Belakang Ustaz. Langsung aja dua-duanya nggak apa-apa Ustaz. Ada notulensinya ya, guru kelas 6 ada notulensi rapatnya ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supriyadi Pak Ustaz, wali kelas dari Palisa Al-Khawarizmi. Saya mohon maaf sebelumnya, mungkin nggak terlalu mengikuti ritme wisuda ini seperti apa, tapi pada prinsipnya saya setuju apapun keputusan itu. Sedikit masukan mungkin Pak Ustaz ya. Ini kan masih belum ada pergerakannya, setuju apa enggak. Dan setahu saya sampai sekarang saya belum tahu detail bentuk wisuda itu seperti apa. Adakah mungkin lebih baik kalau misalnya dari pihak sekolah atau panitia coba mengeluarkan dulu, ini loh bentuk wisudanya, nanti anak akan bakal ada acara A, B, C, D, E. Mungkin akan lebih menarik minat dari yang orang tua yang belum memutuskan. Oh ternyata nanti ada benefit ini bagi anak saya. Oke deh, saya ikut seperti itu. Mungkin secara gambaran umum aja Pak, bahwa memang nanti acaranya seperti ini. Tadi kan cuma penjelasan Bapak bahwa anak-anak perform dan sebagainya. Tapi kan nggak ada detail nih. Nanti anak-anak itu dapat apa seperti itu Pak. Malah saya pengen, ini masukan pribadi yang diterima atau enggak nanti oleh pihak sekolah. Nanti pada acara, tadi kan ada undangan, mungkin wali kota atau gubernur atau siapapun. Kita udah step di awal ini acara untuk anak-anak, dari anak-anak, dan saya mohon dikurangi seremonial tersebut Pak Ustaz. Lebih fokus ke anak-anak, itu saran saya aja sih, masukan bahwa memang ini momen mereka, biar mereka ini acara mereka seperti itu. Dan mungkin dan tambahan lagi juga mungkin diperbanyak award ke mereka, reward atau apa kategorinya. Mungkin salah satu contoh ya, misalnya nggak mungkin semua prestasi akademik ditampilkan, mungkin ada prestasi lain. Mereka akan jadi kebanggaan tersendiri bahwa mereka di acara wisuda, oh saya tampil ternyata saya dapat ini, dapat itu, walaupun bukan sekedar alat seperti award dari sekolah ke mereka seperti itu Pak Ustaz. Mungkin dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya wali murid dari Pinisa kelas 6 Al-Farabi Ustaz. Saya mau bertanya nih masalah biaya wisuda tadi yang 1,5 juta itu. Apakah itu terhitung hanya 75% siswa saja? Maksudnya dari yang form yang setuju atau sudah 100%-nya? Karena takutnya nanti kekurangan ya biayanya, nanti ditagih lagi ke kita seperti itu. Makanya sudah firm gitu hitungan biaya wisuda ini tadi gitu, Ustaz. Biar jangan sampai 2-3 kali kita mengeluarkan uang seperti itu. Jadi yang itu pertama, yang kedua saya tadi tertarik mengenai yang masalah pendaftaran siswa ke sekolah lanjutannya, Ustaz. Itu kira-kira kapan ya Ustaz untuk siswa ini bisa mendaftar ke sekolah yang akan dituju tersebut? Khususnya kami sudah berniat untuk masuk ke sekolah negeri, SMP Negeri 9 tadi Ustaz. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, saya jawab ya. Terima kasih masukan dari Bapak tadi. Insya Allah sebenarnya rancangan kegiatannya itu kalau secara tergambar, apakah di dalamnya ada drama, apakah ada ini, kita harus memastikan dulu pelaksanaannya dilaksanakan atau tidak. Kenapa? Karena butuh perancangan semuanya.
asumsinya kita gambarkan wisuda sebelumnya, ya, tidak akan jauh berbeda. Di situ akan ada kata sambutan orang tua, ada sambutan siswa menyanyikan lagu himne guru, ada penampilan-penampilan, maka semuanya akan tertampil di situ. Kalau ada anak kelas 6 yang punya bakat karate, dia akan menonjolkan bakatnya di atas sana, ya. Termasuk nanti setiap profil siswa itu akan disebutkan, cita-citanya apa akan disebutkan. Jadi semuanya ditampilkan. Nah, sekarang ini kita berdiri sendiri. Kalau kemarin masih gabung SMP, SMA, gabung, namanya wisuda akbar. Nah, sekarang kembali ke unit masing-masing, karena kalau digabungkan lagi nanti hampir kurang lebih 1.800 siswa yang akan ada di dalam gedung, maka nggak akan mungkin, maka dikembalikan ke unit masing-masing. Untuk gambaran acaranya apa? Sekolah nggak mungkin merancang duluan, tapi pelaksanaannya yang ditiadakan. Maka kita pastikan dulu ini semua orang tua nanti terkonsep, tergambar pelaksanaannya dari jam berapa ke jam berapa, konsep acaranya seperti apa. Semua wali murid kelas 6 akan melihat schedule kegiatan ini. Dan untuk para tamu undangan, seremoninya cuma satu. Jadi nggak semua mau gubernur, wali kota yang datang, kata sambutan. Nggak ada yang sesuatu yang istimewa di situ. Jadi memang kegiatan wisuda ini dari siswa untuk siswa. Makanya di tahun ini yang akan nampil di dalam acara itu khusus anak-anak yang wisuda, baik itu tahfiznya maupun wisuda kelas 6-nya. Untuk lebih ininya nanti mungkin kita akan tampilkan melalui guru kelas 6 gambaran wisuda yang pernah kita laksanakan. Kemudian tentang biaya terima ya, Ustadz, seandainya 75%, apakah biayanya naik atau enggak? Kira-kira seperti itu ya saya ambilnya. Di Harvard dia sudah ada hitungan. Misalnya 600 peserta di dalam gedung itu bayarnya seberapa? 400 peserta berapa? 800 peserta berapa? Kita asumsikan dengan 75% saja wali murid setuju dan akan kita laksanakan tetap di angka 1,5. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi enggak misalnya yang 25% yang enggak setuju naik misalnya jadi 1,7, enggak ya. Tapi semua fasilitas yang akan diperoleh oleh siswa tadi sudah disebutkan, ada gordon, ada alkena, maka dalam satu pekan ini anak-anak kan foto baju bebas semua kemarin datang kan. Nah ini itulah yang akan nanti diinput di alkenanya masing-masing. Namanya, moto hidupnya, hobinya, cita-citanya akan dituangkan. Kira-kira seperti itu Mas. Untuk biaya wisuda. Kalau ada yang lain silakan. Oh ya, kalau untuk pesantren nggak ada waktu-waktu ya. Insya Allah pesantren sudah mulai penerimaan sekarang. Bahkan ada yang sudah tutup ya. Karena biasanya di bulan Februari dia sudah pembukaan secara umum, apalagi di daerah Jawa. Nah biasanya sudah tutup. Tapi kalau untuk jalur negeri dia ada undangan. Maksudnya MTS ya, MTS itu ada jalur undangan. Tapi kalau untuk negeri, Mama buka saja nanti portal PPDB SMP Kota Palembang. Itu langsung. Sekarang mungkin lagi perbaikan sistem. Akhir Maret, insya Allah sudah terbuka portalnya. Dan itu kalau dulu Bapak Ibu cukup melengkapi berkas, kita kumpulkan CD-nya, kita lihat dulu nilainya, oh ini masuk, kira-kira masuk ini. Kita bawa ke SMP Negeri 9. Ini nama-nama anak kami yang daftar, ini kelengkapan administrasinya, ini CD-nya. Nanti mereka yang menseleksi. Tapi sejak adanya portal PPDB online sekota Palembang, maka sekolah nggak bisa lagi. Jadi yang input itu wajib orang tuanya, karena di situ ada tanggal lahirnya, ada ininya, ada jarak rumahnya. Nah makanya semuanya harus orang tuanya masing-masing.
Silakan dibuka nanti istilahnya di tanggal 22 Maret ini sampai akhir Maret, silakan dibuka. Insya Allah sudah ada informasi-informasi. BPTB Kota Palembang, gitu ya. Nanti ada 40 jendela, SMP 1 sampai SMP 40. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya mengenai jadwal pelaksanaan wisuda. Kenapa dilaksanakan di tanggal 1 Juni tadi ya? Sementara pengumumannya baru di tanggal 4 Juni. Seperti itu. Karena saya pikir untuk acara wisuda itu esensinya itu mungkin seperti kata Pak Supriyadi tadi, bisa untuk sekaligus untuk apresiasi untuk anak-anak kita yang sudah belajar keras selama di kelas 6 ini, Ustaz. Jadi seremonialnya mungkin lebih meriah kalau dilaksanakan setelah pengumuman wisudanya, pengumuman kelulusan seperti itu. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Tanggal 4 itu pengumuman kelulusan secara keseluruhan, sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nanti karena yang membuat soal dan mengoreksinya misalnya itu dari sekolah sudah tahu nilai tertinggi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia itu sudah ada. Dan biasanya pada saat momentum wisuda itu sudah ada pengumuman nanti. Nilai tertinggi 3 mata pelajaran, kemudian nilai tertinggi di hafalan terbanyak, itu semua diumumkan. Walaupun pengumuman kelulusannya itu di tanggal 4. Kalau kita melaksanakan di atas tanggal 4, sekolah panitia yang nggak bisa melaksanakan. Karena tanggal 6 itu kelas 1 sampai kelas 5 sudah ujian akhir tahun. Pertama nggak bisa lagi kita. Makanya walaupun baru 4 hari atau 3 hari selesai ujian satuan pendidikan, wisudanya dilaksanakan di tanggal merah tersebut, tanggal 1. Itulah alasannya, Mas. Kira-kira seperti itu. Seremoninya tetap nanti akan ada, penghargaan tetap ada. Walaupun mungkin tidak 124 siswa terberikan semua penghargaan ya, tapi tetap nanti akan ada penghargaan-penghargaan yang akan diberikan kepada siswa-siswa terbaik di Al-Qur'an. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kita cukupkan sampai jam 12 ya. Ya, ini kan 11.45 ya. Nah, silakan jika masih ada yang mau ditanyakan. Yang di rumah jika ada yang mau ditanyakan silakan. Atau Bapak Ibu, kita ambil kesepakatan bersama di sini. Wisuda mau dilaksanakan atau tidak Bapak Ibu? Coba angkat tangan yang hadir saja. Saya mau lihat. Jangan-jangan yang hadir ada yang nggak mau wisuda. Oke, cukup ya. Jadi insya Allah wisudanya akan kita laksanakan Bapak Ibu ya. Bismillah. Insya Allah kita akan laksanakan, dan pelaksanaannya insya Allah kita agendakan di tanggal 1 Juni. Ya, nanti kami mau menghubungi pihak Harper dulu, karena di Harper kemarin kita schedule-kan di tanggal 26. Nah, makanya kan kita mau konfirmasi ulang apakah di tanggal 1 Juni bisa dilaksanakan kegiatan wisuda tersebut. Oke, jika ada lagi yang mau tanyakan silakan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada kita akan tutup. Sebentar lagi anak-anak mungkin sudah ada yang pulang ya, di kelasnya sudah keluar, mungkin sudah menunggu.
Gimana Ustaz? Kita cukupkan ya. Hari ini ada jam tambahan. Oh, ada jam tambahan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi yang disampaikan diskusi kita tentang program-program yang ada di kelas 6. Mungkin saya menambahkan sedikit saja tentang SMP, pendaftaran SMP. Kalau misalkan dari Diknas menyampaikan informasi lebih dulu ke kami, nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu. Dan kalaupun Bapak Ibu duluan dapat informasi, tolong informasikan ke kami biar kami bisa menyampaikan ke orang tua yang lain. Kemudian terkait tentang wisuda, terima kasih tadi masukannya, dan kita untuk tahun ini spesial. Pertama, kita khususkan untuk kelas 6 dan kita khususkan untuk SD, tidak bergabung dengan SMP dan SMA. Kemudian yang kedua, kita maksimalkan potensi yang ada di kelas 6 yang ikut wisuda. Jadi semuanya nanti kita tampilan-tampilan kita maksimalkan siswa kelas 6. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita menampilkan kegiatan dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi insya Allah untuk tahun ini kita maksimalkan, dan yang disampaikan Bapak tadi insya Allah semuanya sudah kita laksanakan Pak, tapi nanti kita coba buat yang lebih berbeda. Kemudian untuk penghargaan juga kita sampaikan, baik itu yang akademik, non akademik, dan favorit, sudah semuanya disampaikan di kegiatan wisuda. Mudah-mudahan nanti harapan Bapak Ibu sama dengan harapan kami semua. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti setelah ini, kalaupun masih ada pertanyaan untuk materi, kita share nanti di grup kelas masing-masing. Kalaupun masih ada pertanyaan secara pribadi, nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.